Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab vektor. Subbab yang terakhir adalah perkalian vektor dari dua vektor, ya. Jadi misalkan dengan vektor A dikalikan vektor B seperti itu, ya. Nah, nama lainnya adalah perkalian silang atau bisa disebut juga dengan cross product. Pengertian syarat dan notasi perkalian vektor yang pertama. Nah, perkalian vektor A dan vektor B itu ditulis vektor A seperti ini ya. Oke, cross vektor B ya. Ini dibacanya vektor A cross vektor B. Oke. Adalah suatu vektor yang memenuhi ketentuan. Jadi vektor A cross vektor B itu harus memenuhi ketentuan. Yang pertama itu harus tegak lurus pada vektor A maupun vektor B. Oke ya. Jadi vektor A cross vektor B itu harus tegak lurus pada vektor A. Kemudian vektor A cross vektor B itu harus tegak lurus pada vektor B. Pada vektor A cross vektor B berlaku kaidah tangan kanan. Ya, ini nanti untuk menentukan arahnya, ya, arah perkaliannya, oke, arah hasilnya, ya. Kemudian besarnya vektor A cross vektor B itu sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, vektor A cross vektor B itu sama dengan besarnya vektor A dikalikan besarnya vektor B sin dari sudut yang terbentuk antara vektor A dan vektor B dikalikan E. Ya, vektor E ini adalah vektor satuan yang memenuhi ketentuan yang pertama dan yang kedua ini. Ya. Kita masuk ke pengertian syarat dan notasi perkalian vektor yang kedua. Sifat-sifat yang berlaku pada cross product itu adalah yang pertama tidak komutatif. Artinya, vektor A cross vektor B itu tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Ya. Yang kedua, tidak asosiatif. Vektor A cross vektor B kalau dikalikan vektor J itu tidak sama dengan vektor A cross vektor B cross vektor J. Seperti itu. Oke. Nah, distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan, ya. Jadi yang berlaku pada cross product itu hanya distributif perkalian terhadap penjumlahan atau pengurangan. Vektor A cross dalam kurung vektor B tambahkan vektor C itu sama dengan vektor A cross vektor B ditambah vektor A cross vektor C. Juga berlaku bagi vektor A cross dalam kurung vektor B kurangi vektor C itu akan sama dengan vektor A cross vektor B dikurangi vektor A cross vektor C. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai arah perkalian silangnya. Nah, ya, kita sepakati dulu di sini. Vektor I itu adalah arahnya dari tubuh kita ke depan. Jadi kalau misalnya kalian menghadap ke utara, berarti arah vektor I itu ke utara. Ya, seperti itu ya. Vektor J itu arahnya itu dari tubuh kita ke kiri. Ya, arahnya itu dari tubuh kita ke kiri. Vektor K itu arahnya dari tubuh kita ke atas. Ya, kita sepakati itu. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau ditanya ya, kalau ini gambaran umum ya, sebagai contoh. Vektor A cross vektor B bagaimana? Ya, misalkan keempat jari itu vektor A. Ya, kondisinya dalam telapak tangan terbuka. Ya, lurus ke depan. Ya, seperti itu ya. Kemudian vektor A ini yang tadi arahnya lurus ke depan, empat jari itu dibelokkan ke arah vektor B. Misalkan itu ke arahnya kiri. Nah, kayak gitu ya, ke arah kiri. Oke. Nah, sehingga ibu jari kita, ya, ibu jari itu akan menunjuk ke atas. Nah, ini menunjuk ke arahnya vektor A cross vektor B. Ya. Penggambarannya seperti itu ya. Menggunakan kaidah tangan kanan. Ya. Jadi kita di sini akan menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Nah, kita bahas contohnya. Yang pertama, vektor I cross vektor I itu bagaimana? Ya, vektor I cross vektor I. Oke, vektor I cross vektor I adalah besarnya vektor I dikalikan besarnya vektor I dikalikan sudut yang terbentuk ya, sin dari sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor I. Nah, kita tahu sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor I adalah 0 derajat ya. Ini sudah pernah dibahas di materi dot product ya. Itu berarti
Vektor I cross vektor I, besarnya vektor I itu 1, ya, besarnya vektor I itu 1 dikalikan 0. Berarti sama dengan 0. Vektor I cross vektor I sama dengan 0, berarti vektor I cross vektor I sama dengan vektor 0. Seperti itu, ya. Yang berikutnya misalnya ini, vektor I cross vektor J. Ya, vektor I cross vektor J. Nah, sekarang kita akan menentukan arah perkalian silangnya untuk vektor I cross vektor J bagaimana. Jadi kita gunakan keempat jari ini searah vektor I, berarti ke arah depan. Ya, kita arahkan ke depan. Kemudian kita tahu vektor J itu kan letaknya di sebelah kiri, ya, sebelah kiri tubuh kita. Nah, berarti empat jari yang tadi arahnya ke depan, kemudian dibelokkan ke arahnya vektor J, berarti ke arah kiri. Nah, ya. Sehingga arah ibu jari kita ke atas. Nah, artinya ibu jari kita searah dengan vektor K. Ya, berarti posisi awal tangan kita adalah punggungnya telapak tangan itu berarti ada di kanan, ya. Berarti ada di kanan. Oke, keempat jarinya itu searah dengan arah vektor I, berarti ke arah depan. Kemudian karena vektor I cross vektor J, berarti dibelokkan ke arahnya vektor J, berarti dibelokkan ke kiri. Sehingga ibu jarinya ke arahnya mana? Ke atas, ya, searah dengan vektor K. Sehingga kalau ditulis seperti ini, vektor I cross vektor J itu sama dengan besarnya vektor I kalikan besarnya vektor J dikalikan sin dari sudut yang terbentuk vektor I dan vektor J. Nah, dengan arahnya nanti adalah searah dengan vektor K. Seperti itu. Nah, sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor J itu 90 derajat, ya. 90 derajat, ya, kan di diagram kartesius kan sudut yang terbentuk antara diagram kartesius dalam ruang, ya, R3, sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor J itu kan 90 derajat, gitu, ya. Sehingga vektor I cross vektor J 1 kalikan 1 dikalikan sin 90 derajat 1, nanti arahnya itu searah dengan vektor K. Berarti kita dapatkan ini, ya, vektor I cross vektor J adalah 1 dengan arahnya vektor K, berarti vektor I cross vektor J itu sama dengan vektor K. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk arah perkalian silang kalau vektor I cross vektor K. Nah, jadi sekarang vektor I cross vektor K, vektor I itu kan arahnya ke depan, vektor K itu arahnya kan ke atas. Berarti nanti dari depan kita arahkan ke atas. Berarti menggunakan tangan kanan kalian, ya, ini sambil diperagakan. Berarti tangan kita itu posisinya punggungnya dari telapak tangan kita itu berarti di arah ke bawah, ya. Jadi tangan kita terlentang, ya, terbuka ke atas, gitu, ya. Nah, berarti sekarang keempat jari kita itu searah vektor I, berarti ke arah depan, ya, berarti ke arah depan. Kemudian dibelokkan ke atas, berarti dibelokkan ke arahnya vektor K, itu kan ke atas, ya, vektor I cross vektor K. Nah, sehingga ibu jari kita arahnya kemana? Ke kanan. Nah, ke kanan, karena ibu jari kita arahnya ke kanan, itu berarti kan searah dengan negatif dari vektor J, ya. Kalau arahnya ke kiri kan searah dengan vektor J. Jadi kalau arahnya ke kanan berarti arahnya searah dengan negatif dari vektor J. Seperti itu, ya. Sehingga vektor I cross vektor K itu besarnya vektor I kalikan vektor K dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor K. Dengan arahnya nanti adalah negatif dari vektor J. Oke. Berarti sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor K juga 90 derajat. Berarti kita bisa masukkan nilainya. Besarnya vektor I juga 1 satuan. Besarnya vektor K juga 1 satuan. Besarnya sin 90 derajat itu juga 1. Berarti vektor I cross vektor K itu adalah sama dengan 1. Yang nanti searah dengan negatif dari vektor J. Berarti vektor I cross vektor K sama dengan negatif dari vektor J. Seperti itu. Selanjutnya arah perkalian silang kalau vektor J cross vektor I, ya. Berarti vektor J itu nanti arahnya ke kiri, kemudian nanti di-crosskan
ke arahnya vektor I itu ke depan ya. Berarti posisi telapak tangannya ini ya, posisi tangan kanan kalian dengan punggung telapak tangannya itu mengarah ke tubuh kalian ya, mengarah ke tubuh kalian. Oke, jadi keempat jari itu, jadi keempat jari kalian, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking, arahkan dulu ke kiri, kemudian dibelokkan ke arah depan, ke arah vektor I. Nah, sehingga arah ibu jarinya nanti ke bawah. Ya, arah ibu jari kalian ke bawah. Ya, kalau arah ibu jari ke bawah berarti itu nanti searah dengan negatif dari vektor K. Oke. Sehingga vektor C cross vektor I itu sama dengan vektor C dikali besarnya vektor C dikalikan besarnya vektor I dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor C dan vektor I. Ya, nanti dengan arahnya nanti negatif dari vektor K. Nah, ini sudut yang terbentuk antara vektor C dan vektor I juga 90 derajat. Berarti bisa kita dapatkan vektor C cross vektor I sama dengan 1 dengan nanti arahnya negatif dari vektor K. Berarti vektor C cross vektor I itu sama dengan negatif dari vektor K. Ya, vektor C cross vektor I sama dengan negatif dari vektor K. Selanjutnya untuk vektor C cross vektor C. Ya, untuk vektor C cross vektor C itu kan besarnya vektor C dikalikan besarnya vektor C dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor C dan vektor C. Ya, antara vektor C dan vektor C itu sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. Oke. Berarti kita dapatkan hasilnya adalah 0. Berarti vektor C cross vektor C itu sama dengan vektor 0. Sekarang untuk vektor C cross vektor K ya, vektor C cross vektor K. Sekarang ini vektor C itu berarti nanti ke arah kiri ya, arah kiri. Vektor K itu kan di atasnya, ke arah atas tubuh kalian, berarti sambil diperagakan ya. Keempat jari, berarti jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking itu ke arah kiri dulu, berarti karena nanti akan dibelokkan ke atas, berarti punggung dari telapak kalian itu ke arah bawah, ya ke arah bawah. Oke, berarti keempat jari itu searah vektor C, berarti diarahkan dulu ke kiri, kemudian dibelokkan ke arahnya vektor K, berarti dibelokkan ke atas, ya seperti itu. Sehingga arah ibu jari itu nanti akan ke depan. Ya, arah ibu jari itu akan ke depan, berarti itu nanti akan searah dengan vektor I. Oke, dari sini berarti vektor C cross vektor K itu sama dengan besarnya vektor C dikalikan besarnya vektor K dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor C dan vektor K dengan nanti arahnya itu searah dengan vektor I. Ya, sudut yang terbentuk antara vektor C dan vektor K itu juga 90 derajat. Berarti kita bisa dapatkan vektor C cross vektor K itu sama dengan 1 dengan arahnya nanti adalah searah dengan vektor I. Ya, berarti vektor C cross vektor K itu sama dengan vektor I. Arah perkalian silang selanjutnya adalah vektor K cross vektor I. Nah, berarti vektor K itu arahnya ke atas, nanti dicrosskan vektor I yang arahnya ke depan. Ya, berarti tangan kalian dengan tangan kanan arahkan dulu keempat jarinya ke arah atas, berarti ke arahnya vektor K, dengan punggung telapak tangannya itu berarti ke arah tubuh kalian. Oke ya. Keempat jari itu searah dengan vektor K, berarti ke arah atas, kemudian dibelokkan ke arahnya vektor I, ya, berarti ke arah depan. Oke ya, ke arah depan, sehingga arah ibu jari itu nanti ke kiri, ya, arah ibu jari kalian nanti ke kiri, itu akan searah dengan vektor C. Berarti vektor K cross vektor I itu besarnya vektor K dikalikan besarnya vektor I dikalikan sin dari sudut yang terbentuk antara vektor K dan vektor I. Ya, dengan nanti arahnya searah dengan vektor C. Oke, sudut yang terbentuk antara vektor K dan vektor I itu juga 90 derajat. Ya, kalau dimasukkan besarnya vektor K1, besarnya vektor I1, 90 derajat juga 1. Berarti vektor K cross vektor I itu adalah sama dengan 1. Dengan arahnya searah dengan vektor C, maka vektor K cross vektor I itu sama dengan vektor C. Seperti itu. Untuk arah perkalian silang selanjutnya adalah kita
bahas yang untuk vektor K cross vektor J itu nanti akan menghasilkan negatif dari vektor I ya. Dengan cara yang sama, berarti vektor K itu kan arahnya kan ke atas. Ya berarti keempat jari kita itu jari telunjuk tengah, jari manis dan jari kelingking itu arahkan dulu ke atas. Kemudian karena cross vektor J kan arahnya ke sebelah kiri. Berarti kita empat jari tadi yang arah ke atas dibelokkan ke kiri. Nah, sehingga arah ibu jari kita itu adalah ke dalam tubuh kita ya. Arah ibu jari kita kan ke dalam tubuh kita. Karena ke dalam tubuh kita itu berarti searah dengan negatif dari vektor I. Oke, seperti itu. Kemudian untuk vektor K cross vektor K itu sama dengan vektor 0. Oke. Ya, kenapa? Karena sudut yang terbentuk antara vektor K dan vektor K itu adalah 0 derajat, ya. Oke. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan adalah kalau perkalian vektornya itu dari vektor yang sama, itu akan menghasilkan vektor 0 ya. Vektor I cross vektor I akan menghasilkan vektor 0, vektor J cross vektor J akan menghasilkan vektor 0, vektor K cross vektor K juga akan menghasilkan vektor 0 ya. Seperti itu, oke. Kalau misalnya vektor I cross vektor J, ya sudut yang terbentuk berarti kan 90 derajat, ya kan? Nanti arahnya itu kita gunakan yang tadi ya, seperti cara yang sudah dijelaskan tadi, oke? Nah, selanjutnya kalau ada contoh misalnya seperti ini, negatif 3 kalikan vektor I cross 3 kalikan vektor I. Ya, itu hasilnya bagaimana? Berarti kalau dibuatkan negatif 3 kalikan besarnya vektor I dikalikan 3 kalikan besarnya vektor I dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor I ya. Ingat sudut yang terbentuk adalah 0 derajat, berarti hasilnya nanti akan 0. Oke. Nah, berarti negatif 3 kalikan vektor I cross 3 kalikan vektor I adalah vektor 0 ya. Seperti tadi yang sudah kita ambil kesimpulan. Kalau suatu vektor dicrosskan dengan vektor yang sama, maka akan menghasilkan vektor 0 ya. Walaupun di sini vektornya dikalikan suatu konstanta ya. Seperti itu. Jadi hasilnya tetap vektor 0. Ya, kita lanjutkan untuk arah perkalian silang selanjutnya adalah kalau negatif 3 kalikan vektor I cross negatif 2 kalikan vektor J. Seperti ini. Maka kita jabarkan negatif 3 kalikan besarnya vektor I, kemudian dikalikan negatif 2 kalikan besarnya vektor J, dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor J. Dengan arah cross produknya, ya nanti untuk vektor I cross vektor J itu kan searah dengan vektor K. Ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Berarti sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor J adalah 90 derajat. Besarnya vektor I 1, besarnya vektor J juga 1 satuan. Sin 90 derajat nilainya 1. Berarti negatif 3 kalikan vektor I cross negatif 2 kalikan vektor J itu sama dengan 6. Ya. Dengan arahnya nanti searah dengan vektor K. Maka negatif 3 kalikan vektor I cross negatif 2 kalikan vektor J sama dengan 6 kalikan vektor K. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kalau ditanya negatif 3 kalikan vektor I cross negatif 3 kalikan vektor K. Berarti negatif 3 kalikan besarnya vektor I dikalikan negatif 3 kalikan besarnya vektor K dikalikan sin sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor K. Ya, dengan arahnya nanti, arah cross produknya ini adalah searah dengan negatif dari vektor J ya, yang sudah kita bahas di awal tadi. Sudut yang terbentuk antara vektor I dan vektor K itu 90 derajat. Besarnya vektor I 1, besarnya vektor K juga 1, sin 90 derajat juga 1, sehingga hasil ini adalah 9. Ya. Berarti negatif 3 kalikan vektor I cross negatif 3 kalikan vektor K itu negatif 9 vektor J. Oke. Kita dapatkan seperti itu ya. Nah, dari sini ini yang pembahasan di awal tadi ya. Ini, nah kemudian ini contoh-contoh selanjutnya. Nah, jadi dari sini kalau misalnya ditanya sekarang, ya, 4 kalikan vektor J cross 3 kalikan vektor I itu bagaimana? Yang pertama kali harus diketahui adalah arah vektornya. Ya, arah perkalian vektornya itu bagaimana? Vektor J cross vektor I
berarti nanti akan menghasilkan negatif vektor K. Oke, baru 4 kalikan 3 hasilnya 12. 12 dikalikan negatif vektor K sama dengan negatif 12 kalikan vektor K. Seperti itu. Ya. Kemudian 4 kalikan vektor J cross negatif 2 kalikan vektor J. Berarti kalau karena ini besarnya karena vektornya sama ya, vektor J cross vektor J, maka akan menghasilkan vektor 0. Jadi di sini vektor 0 gitu ya. Kemudian 4 kalikan vektor J cross negatif 2 kalikan vektor J. Negatif 3 kalikan vektor K gitu ya. Berarti vektor J cross vektor K itu akan nanti arahnya adalah vektor I ya, menghasilkan vektor I berarti 4 kalikan negatif 3 hasilnya negatif 12. Negatif 12 dikalikan vektor I hasilnya negatif 12 kalikan vektor I. Seperti itu. Nah, sekarang kalau negatif 2 kalikan vektor K cross 3 kalikan vektor I. Berarti cari dulu untuk vektor K cross vektor I itu adalah sama dengan vektor J. Oke ya. Baru negatif 2 kalikan 3 hasilnya 6. Negatif 6. Negatif 6 dikalikan vektor J hasilnya adalah negatif 6 dikalikan vektor J. Seperti itu. Ini negatif 2 kalikan vektor K cross negatif 2 kalikan vektor J. Berarti kita cari dulu vektor K cross vektor J. Berarti vektor K cross vektor J adalah negatif dari vektor I. Ya. Berarti negatif 2 kalikan negatif 2 hasilnya 4. 4 dikalikan negatif dari vektor I berarti negatif 4 kalikan vektor I. Kemudian negatif 2 kalikan vektor K cross negatif 3 kalikan vektor K. Vektor K cross vektor K itu vektor 0. Berarti ini juga hasilnya adalah vektor 0. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke yang bagian keempat ini. Untuk hasil perkalian silang, ya, diketahui vektor A, ya itu sama dengan A1 kalikan A1 vektor I, tambahkan A2 vektor C, tambahkan A3 vektor K. Dan vektor B sama dengan B1 vektor I, tambahkan B2 vektor C, tambahkan B3 vektor K. Tentukan vektor A cross vektor B. Oke ya. Bentuk vektor A ya tadinya dalam vektor satuan I, J, dan K, saya ubah menjadi vektor kolom. Seperti ini A1, A2, A3. Vektor B juga saya ubah menjadi tulisannya bentuknya vektor kolom ya. B1, B2, B3. Oke. Vektor A cross vektor B itu hasilnya adalah determinan dari suatu matriks. Ya. Untuk pembahasannya lebih rinci nanti ada di kelas 11 ya. Itu ada bab tersendiri mengenai matriks, tapi caranya kita pakai dulu ya. Kita akan menggunakan cara sarus yang ada pada bab matriks itu. Oke. Jadi adalah kita tuliskan dulu ini vektor I, vektor J, vektor K. Kemudian kita tuliskan ini vektor A-nya, ini vektor B ya. Oke. Nah, dari yang sudah kita tuliskan ini, ya ini tandanya seperti tanda mutlak ini ya. Kemudian kita tuliskan lagi kolom pertamanya, vektor I, vektor J, vektor K, dan kita tuliskan juga kolom keduanya. Vektor ini adalah A1, A2, A3. Oke. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Nanti ada dua panah merah dan panah biru, dilihat ya pengerjaannya. Oke. Yang pertama, ini yang merah dulu. Vektor I kalikan A2 kalikan B3, kemudian kita tambahkan dengan A1 kalikan B2 kalikan vektor K, kemudian kita tambahkan dengan B1 kalikan vektor J kalikan A3, gitu ya. Nah, kemudian yang merah ini kita kurangi dengan yang biru, yang arahnya berlawanan. B1 kalikan A2 kalikan vektor K, kemudian ditambahkan vektor I kalikan B2 kalikan A3 ya. Ini ingat ya, ini kurungnya ada kurung kurawal, ini kurung besarnya ya untuk yang biru semua. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi untuk yang birunya berarti A1 kalikan vektor J kalikan B3 seperti itu. Tadi ini yang sudah kita dapatkan berarti bisa kita kumpulkan untuk yang vektor I dengan vektor I jadi kayak gini. A2 B3 dikurangi A3 B2 vektor I. Kemudian ini adalah A1 yang vektor J. Ini bisa kita buat A1 B3 ya dikurangi A3 B1 ya dari vektor I itu bisa juga ya. Kemudian ditambah yang vektor K A1 B2 dikurangi A2 B1. Oke, vektor K. Nah, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh soal ya.
Contohnya, diketahui vektor P sama dengan 3 vektor I dikurangi 2 vektor J dikurangi vektor K, dan vektor Q sama dengan 4 vektor I tambahkan vektor J kurangi 5 vektor K. Tentukan vektor Q cross vektor P. Ya. Oke, ini tadi kita punya vektor P, kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom, 3, negatif 2, negatif 1. Vektor Q-nya 4, 1, negatif 5. Oke ya. Yang ditanya adalah vektor Q cross vektor P. Ya, jangan sampai terbalik. Ya, ini vektor Q cross vektor P. Jangan dibuat vektor P cross vektor Q, karena itu berbeda. Oke. Kita gunakan cara seharusnya. Berarti kita tuliskan ya, dalam tanda mutlak. Berarti ini vektor I, vektor J, vektor K. Kemudian kita tuliskan dulu ini vektor Q, ya. Vektor Q cross vektor P, ya. Jadi ini vektor Q, ini vektor P, ya. Kemudian kita tuliskan dua kolom yang awal. Berarti vektor I, vektor J, vektor K, dan 4, 1, negatif 5 kita tuliskan. Sekarang kita kerjakan, ya. Kita kerjakan yang pertama dulu yang ini, ya. Vektor I kalikan 1 kalikan negatif 1 hasilnya negatif dari vektor I. Kita tambahkan dengan 4 kalikan negatif 2 kalikan vektor K. Berarti kita tambahkan dengan negatif 8 kalikan vektor K. Kita tambahkan dengan 3 kalikan vektor J kalikan negatif 5. Berarti kita tambahkan dengan 15 kalikan vektor J. Kemudian yang merah ini kita kurangi dengan yang pertama 3 kalikan 1 kalikan vektor K. Ya, tapi jangan lupa juga diberikan kurung besarnya, kurung kurawal ya. 3 kalikan vektor K. Kemudian ditambahkan vektor I kalikan negatif 2 kalikan negatif 5 hasilnya berarti 10 kalikan vektor I. Kemudian kita tambahkan dengan 4 kalikan vektor J kalikan negatif 1 hasilnya ditambah dari negatif 4 vektor J. Nah, kemudian kita operasikan. Negatif vektor I dikurangi 10 vektor I berarti negatif 11 vektor I. Negatif 8 vektor K dikurangi 3 vektor K. Negatif 11 vektor K. Negatif 15 vektor J dikurangi negatif 4 vektor J. Berarti hasilnya adalah negatif 11 vektor J. Seperti itu. Ya, berarti vektor Q cross vektor P hasilnya adalah negatif 11 vektor I dikurangi negatif 11 vektor J dikurangi negatif 11 vektor K. Seperti itu. Kita bahas contoh yang terakhir ya. Diketahui vektor A itu adalah 2 vektor I kurangi vektor J kurangi vektor K, dan vektor B sama dengan negatif vektor I tambahkan 2 vektor J tambahkan vektor K. Tentukan vektor E ini ya. Ini adalah vektor satuan, oke ya, yang tegak lurus pada vektor A maupun vektor B, oke ya. Jadi kita cari vektor satuan yang tegak lurus pada vektor A maupun vektor B. Berarti kita nanti cari vektor satuan yang tegak lurus vektor A maupun vektor B itu kita cari dulu A cross B. Kemudian nanti kita cari yang B cross A gitu ya. Kita punya vektor A-nya ini kalau dituliskan dalam bentuk vektor kolom, vektor B-nya seperti ini kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom. Oke. Vektor A cross vektor B itu berarti seperti ini ya. Dengan cara yang tadi kita tuliskan nilai mutlaknya ini vektor I, vektor J, vektor K, ini kolom pertama. 2 negatif 1 negatif 1, ini kolom kedua negatif 1 2 1. Kemudian kita tuliskan kolomnya ya, dua kolom pertamanya ini. Oke, kemudian kita akan hitung ya. Seperti tadi vektor I kalikan negatif 1 kalikan 1 hasilnya negatif 1 vektor I. Ditambahkan 2 kalikan 2 kalikan vektor K, 4 kali vektor K. Negatif 1 kalikan J kalikan negatif 1 hasilnya 1 kalikan vektor J. Dikurangi yang arahnya berlawanan. Negatif 1 kalikan negatif 1 kalikan vektor K, 1 vektor K. Kemudian vektor I kalikan 2 kalikan negatif 1 berarti ditambahkan negatif 2 vektor I. 2 kalikan vektor J kalikan 1 hasilnya 2 kali vektor J. Kemudian kita operasikan yang vektor I dengan vektor I seperti ini. Negatif vektor I dikurangi negatif 2 vektor I hasilnya vektor I. Kemudian vektor J dikurangi dari ini ya, 2 kali vektor J hasilnya adalah negatif vektor J. 4 vektor K dikurangi ini ya, vektor K hasilnya 3 vektor K. Seperti itu.
Nah, kita dapatkan tadi vektor A cross vektor B adalah vektor I kurangi vektor C tambahkan 3 kali vektor K. Ya, kau tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Nah, kita akan mencari besarnya vektor A cross vektor B ya. Karena kan kita mencari vektor satuan ya. Besarnya adalah berarti seperti ini ya. Besar vektor A cross vektor B adalah akar 11. Nah, ingat ya. Vektor satuan itu adalah vektor A cross vektor B. Kemudian per besarnya vektor A cross vektor B seperti itu ya. Jadi bisa kita dapatkan 1 per akar 11 dikalikan 1 negatif 1 3 seperti itu. Kemudian karena ini tegak lurus pada vektor A maupun vektor B, berarti kita cari juga yang B cross vektor A ya, vektor B cross vektor A. Berarti ini vektor B cross vektor A. Kita gunakan cara sarus yang sama. Berarti ini tadi ya kita tuliskan dulu. Kemudian ini kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan lagi. Berarti kita kerjakan vektor I kalikan 2 kalikan negatif 1. Ini negatif 2 vektor I. Negatif 1 kalikan negatif 1 kalikan K. Berarti vektor K. 2 kalikan vektor J kalikan 1 hasilnya 2 vektor J. Dikurangi 2 kalikan 2 kalikan vektor K, 4 vektor K. Vektor I kalikan negatif 1 kalikan 1 dikurangi vektor I. Negatif 1 kalikan vektor J kalikan negatif 1 hasilnya vektor J gitu ya. Kita hitung operasikan yang sama vektornya. Negatif 2 vektor I dikurangi negatif 1 vektor J, vektor I. Hasilnya negatif vektor I ya. Vektor 2 kali vektor J kemudian dikurangi dari vektor J, hasilnya vektor J. Vektor K dikurangi 4 vektor K, hasilnya negatif 3 vektor K gitu. Ini tadi kita dapatkan hasilnya seperti ini. Untuk vektor B cross vektor A, berarti kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor kolom seperti ini, kita cari besarnya vektor B cross vektor A, kita dapatkan juga hasilnya ternyata A cross 11. Berarti vektor satuannya ya untuk yang vektor B cross vektor A adalah seperti ini. Ya, vektor B cross vektor A per besarnya dari vektor B cross vektor A. Oke. Hasilnya kan 1 per akar 11 dari negatif 1 kalikan 1 negatif 3 ya. Negatifnya bisa kita keluarkan seperti ini. Oke. Nah, ternyata kalau dilihat ya hasilnya tadi adalah yang pertama kan 1 per akar 11 dari 1 kalikan negatif 1 kalikan 3. Hasil yang kedua adalah negatif dari 1 per akar 11 dari 1 negatif 1 kalikan 3 ini ya. Berarti bisa kita tuliskan jadi vektor E ya, vektor satuan itu yang tegak lurus pada vektor A maupun vektor B ada positif negatif dari 1 per akar 11, 1 negatif 1, 3. Seperti itu ya. Jadi karena ini diminta ya tegak lurus vektor A maupun vektor B ya. Jawabannya ada 2 seperti itu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Setelah memperhatikan video pembelajarannya, saatnya untuk berlatih. Yang harus diperhatikan baik-baik adalah tadi ya pembahasan kita khususnya dilatih untuk menentukan arah perkalian vektornya ya dengan tangan tangan kanan kalian ya. Karena kita menggunakan kaidah tangan kanan. Oke, selamat pagi dan Tuhan memberkati.